Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan saya sendiri Haifa Nur Fauzia NIM 64241409 selaku moderator di kesempatan kali ini. Saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Akar Faras Ramadhani dengan NIM 64241789. Perkenalkan, nama saya Kirani Rahmania Fajri dengan NIM 64241343. Perkenalkan, nama saya Marta Salsabila Putri Novalia dengan NIM 64241609. Perkenalkan, nama saya Sakilana Zurafa dengan NIM 64241902. Saya akan memaparkan tujuan HRD dan juga hasil wawancara kelompok saya bersama pihak PT Esa Javas Anugrah pada Rosemary Coffee mengenai bagaimana HRD PT Esa Javas Anugrah menjaga konsistensi SOP dan juga kualitas produknya. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil project based learning kami yang membahas tentang definisi HRD, kemudian tugas dan peran HRD, spesifikasi HRD, tujuan HRD, terus juga kami akan membahas tantangan dan solusi yang akan dilakukan HRD, dan juga kami akan membahas hasil wawancara kami bersama HRD di PT Esa Javas Anugrah. Melalui video ini, kami belajar bahwa HRD berperan sangat penting untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia dan juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Oke teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari bagian tugas yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Taisha Sahlani Pratiwi, SEMM. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, materi pertama akan disampaikan oleh saya, Haifa Nur Fauzia, NIM 64241409. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi HRD. HRD itu singkatan dari Human Resource Development atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pengembangan sumber daya manusia. HRD merupakan bagian dari departemen perusahaan yang tugasnya mengurus para karyawan bekerja di sana, seperti melakukan penerimaan karyawan baru, terus juga memberi tugas dan posisi apa pada karyawan. Kemudian HRD lah yang melakukan pelatihan terhadap karyawan supaya dapat bekerja secara maksimal, serta HRD juga yang memberikan rewards kepada karyawan agar karyawan dapat bekerja dengan semangat. Contohnya seperti ini teman-teman. Di sebuah perusahaan ada karyawan baru bernama Dika. Nah, HRD lah yang membantu Dika di hari pertamanya bekerja. HRD memberitahu apa saja tugas yang harus dilakukan Dika dalam bekerja. Selanjutnya, apabila Dika dapat bekerja secara rajin dan maksimal, HRD bisa loh menaikkan jabatannya Dika. Nah, jadi teman-teman, tujuan HRD ini supaya para pekerja atau para karyawan dapat berkembang dan juga menciptakan pekerjaan yang lebih produktif. Selanjutnya, apa saja peran Human Resource Development atau HRD memiliki peran penting dalam memajukan perusahaan dan mengelola dan mengembangkan karyawan agar mencapai kinerja yang optimal. HRD juga bertanggung jawab menghadapi berbagai tantangan di lingkungan kerja dengan langkah-langkah yang proaktif. Upaya utama HRD meliputi pelatihan dan pengembangan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, sehingga meningkatkan karyawan yang keterampilan, produktivitas, dan efisiensi kerja. Selain itu juga, HRD juga berperan dalam rekrutmen, seleksi, serta menjaga budaya organisasi melalui penerapan nilai, etika, dan komunikasi yang baik. Dalam konteks yang modern, HRD turut mengatur deskripsi, pekerjaan, perencanaan karir, serta mengembangkan potensi karyawan yang mendukung inovasi serta daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Kalau tadi kita udah bahas mengenai dari HRD, selanjutnya kita masuk ke bagian tugasnya.
Nah, beberapa tugas utama dari HRD itu antara lain seperti merencanakan tenaga kerja, mengatur dan mengarahkan karyawan, serta mengawasi pelaksanaan tugas biar semua berjalan sesuai target perusahaan. Selain itu, HRD juga bertanggung jawab nih untuk proses rekrutmen, penempatan, dan pelatihan karyawan. Tujuannya buat apa? Supaya keterampilan dan kompetensi mereka terus meningkat seiring perkembangannya perusahaan. HRD juga berperan dalam mengatur sistem kompensasi yang adil, bahkan menangani proses pemberhentian kerja kalau memang dibutuhkan. Secara keseluruhan, HRD di PT Esa Javas Anugrah punya peran besar dalam meningkatkan kinerja individu dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, supaya tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Yang pertama, saya akan membahas tujuan HRD. Perlu kita ketahui bahwa HRD berperan dalam mengembangkan karyawan agar selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, berikut ini beberapa tujuan HRD yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi mereka di perusahaan. Yang pertama, untuk mendapatkan akses keahlian organisasi. Apa sih? Bagaimana sih? Jadi, HRD itu berupaya untuk memastikan setiap karyawannya memahami prosedur kerja dan juga keahlian teknis yang menjadi standar perusahaan. Misalnya, barista dilatih langsung oleh trainer internal untuk memahami takaran, rasa, dan juga cara penyajian kopi yang seragam di semua cabang. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja. Untuk menjaga efisiensi, HRD menerapkan sistem shift yang teratur dan pembagian tugas yang jelas antara barista, kasir, dan juga server. Evaluasi ini dilakukan secara rutin untuk memastikan pelayanan secara cepat, ramah, tepat, dan sesuai dengan standar kualitas. Dan yang terakhir, untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan individu. Selain pelatihan teknis, HRD juga memberikan pelatihan soft skill seperti komunikasi pelanggan dan juga teamwork. Tujuannya agar karyawan tidak hanya terampil dalam pembuatan produk, tetapi juga berkembang secara pribadi dan juga profesional. Selain itu, HRD juga sangat mendukung karyawan melalui pemberian motivasi, memastikan implementasi konsensus kebijakan, dan juga prosedur perusahaan, serta meningkatkan keterampilan dan keahlian. Kedua, saya akan membahas tantangan dan solusi. Seperti yang kita ketahui, setiap pekerjaan tentu tidak terlepas dari tantangan, baik itu dalam hal manajemen, koordinasi tim, dan juga pencapaian target. Setiap peran memiliki kendala tersendiri yang perlu dihadapi. Nah, berikut ini tantangan dari HRD. Tantangan yang dihadapi oleh HRD ialah yang pertama, menghadapi kesulitan dalam menjaga motivasi dan kepuasan kerja karyawannya. Nah, yang kedua, pengelolaan kinerja atau performance management yang efektif dan juga objektif. Nah, yang terakhir, menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dengan kesejahteraan karyawannya. Nah, contohnya itu dalam industri layanan seperti coffee shop, pada Rosemary Coffee Shop ini, tingkat pergantian karyawan yang cukup tinggi karena jadwal kerja yang padat dan tekanan pelayanan pelanggan yang tinggi. Nah, hal ini itu menjadi tantangan nih bagi HRD untuk memastikan agar setiap karyawan itu tetap termotivasi, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, namun di balik tantangan tersebut, HRD juga mempunyai kunci keberhasilan untuk menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, dimulai dengan komunikasi yang terbuka nih, agar setiap karyawan itu merasa didengar dan juga terlibat. Nah, selanjutnya HRD mampu merancang strategi pengembangan yang selaras dengan visi misi perusahaan, sehingga pertumbuhan karyawan itu mendukung tujuan pekerjaannya. Nah, selain itu, pelatihan rutin juga penting untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membangun semangat kerja tim. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai spesifikasi jabatan HRD. Nama jabatannya yaitu Human Resource Development. HRD berada di Departemen Sumber Daya Manusia atau Departemen SDM. Biasanya HRD memiliki atasan langsung seperti manajer dan bawahan langsung seperti staf operasional dan juga administrasi. Namun tidak semua atasan dan bawahan langsung itu sama ya teman-teman. Ini semua tergantung dengan perusahaannya. Nah, untuk bisa menjadi HRD harus memiliki pendidikan minimal D3 sampai S1
di program studi manajemen sumber daya manusia, hukum, dan juga psikologi. Lebih baik lagi kalau memiliki pengalaman lebih dari 1 tahun di bidang HR, serta menguasai Microsoft Office seperti Excel dan juga Word. Oh iya, HRD juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bijaksana, dan juga dapat menjaga rahasia antara perusahaan atau karyawan. Teman-teman, tugas HRD itu sangat banyak, seperti melakukan rekrutmen, terus juga mewawancarai karyawan baru, terus membuat kontrak kerja, membuat pelatihan kepada karyawan baru supaya karyawan dapat bekerja dengan maksimal, serta HRD juga lah yang mengatur absensi, terus juga gaji, insentif, bonus, serta reward lainnya. Nah, dengan adanya HRD yang paham dengan tugasnya, perusahaan bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, serta semua bisa bekerja lebih efisien dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas keterampilan apa yang harus dimiliki oleh karyawan di PT Esa Javas Anugrah, khususnya di Rosemary Cafe. Oke teman-teman, jadi kata Pak Idris selaku HRD di Rosemary Cafe mengatakan keterampilan yang paling penting dimiliki oleh karyawan, khususnya barista, itu tidak hanya kemampuan teknis, tetapi sikap dan attitude yang baik. Perusahaan lebih mengutamakan dan lebih menghargai karyawan yang memiliki sifat yang baik, seperti sopan, terus positif, dan juga bertanggung jawab. Karena skill bisa dipelajari, namun sikap tidak mudah dibentuk. Dengan adanya sikap atau attitude yang baik, karyawan akan lebih mudah diarahkan dan dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih maksimal. Yang kedua, ada sistem pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi, di PT Esa Javas Anugrah ini, perusahaan menerapkan program training atau masa orientasi sebelum seseorang resmi dipekerjakan. Nah, di tahap ini tuh calon karyawan diperkenalkan dengan job description dan standar kerja yang berlaku. Khususnya buat barista, pelatihannya lebih fokus ke konsistensi rasa dan takaran produk, karena perusahaan mempunyai standar kualitas yang harus dijaga. Masa orientasi ini juga menjadi ajang penilaian apakah calon karyawan sudah memiliki pengalaman dan kemampuan dasar yang sesuai. Dengan demikian, ketika mereka sudah menguasai sistem kerja dan standar perusahaan, barulah mereka diperbolehkan untuk bekerja langsung di lapangan. Jadi, intinya orientasi ini penting banget untuk nyiapin karyawan agar hasil kerjanya sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya, kita di slide ini akan membahas sistem reward dan punishment dalam menjaga motivasi dan kinerja karyawan. HRD di PT Esa Javas Anugrah menerapkan sistem reward dan punishment yang didasarkan pada prinsip plan of action. Tahapan ini meliputi perencanaan, analisis tindakan, dan evaluasi. Apabila terjadi kendala operasional, perusahaan akan melakukan problem solving bersama tim agar setiap masalah bisa menjadi proses pembelajaran. Sanksi diberikan jika diperlukan, namun selalu dengan pendekatan kekeluargaan. Selain itu, perusahaan juga membangun sistem kerja yang terstruktur seperti pengaturan jam kerja, pembagian shift, dan pembagian tugas yang jelas sesuai job description. Dengan sistem yang rapi, setiap karyawan bekerja dengan percaya diri dan disiplin, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efektif. Yang keempat, ada sistem reward untuk meningkatkan motivasi. Nah, untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, perusahaan mempunyai sistem reward yang cukup menarik. Jadi, setiap karyawan diberikan target harian, mingguan, sampai bulanan. Nah, kalau target itu sudah tercapai, mereka bisa mendapatkan reward. Salah satunya kesempatan untuk naik jenjang karir. Selain itu, karyawan yang bekerja di luar jam kerja
juga mendapatkan insentif lembur sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan. Sistem kayak gini tuh dibuat supaya karyawan nggak cuma fokus di satu bidang saja, tetapi juga terus belajar, berkembang, dan mempunyai arah karir yang jelas di tempat kerja. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak HRD PT Esa Javas Anugrah, diketahui bahwa perusahaan ini memiliki sistem pengaturan jadwal kerja yang terstruktur dan adil bagi seluruh karyawan. Dalam pengaturan jadwal kerjanya, perusahaan menerapkan sistem 6 hari kerja dengan 1 hari libur setiap minggunya. Pembagian shift dilakukan secara terbuka, di mana karyawan yang bekerja sebelum hari libur mereka dijadwalkan pada shift pagi, sedangkan setelah hari libur mereka berganti ke shift malam. Setelah itu terdapat middle shift atau shift tengah yang diterapkan khusus pada akhir pekan saja atau weekend untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengunjung coffee shop. Sistem ini direncanakan agar setiap karyawan memperoleh waktu istirahat yang cukup tanpa mengurangi tingkat produktivitas kerja. Dengan pembagian jadwal yang seimbang, perusahaan berupaya menciptakan lingkungan yang harmonis serta meminimalkan potensi kecemburuan antar pegawai. Slide selanjutnya membahas di PT Esa Javas Anugrah yang sedang kita wawancara ini, khususnya di Rosemary Coffee Shop, sangat mendukung karyawan yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Perusahaan ini memberikan dispensasi jadwal agar pekerja tidak mengganggu kegiatan kuliahnya. Kegiatan ini dibuat karena perusahaan ingin membantu anak bangsa untuk berkembang dan berpendidikan yang lebih tinggi lagi. Dengan adanya waktu yang fleksibel ini, karyawan dapat menyeimbangkan antara pekerja dan studi, sehingga mereka bisa produktif bekerja sekaligus fokus dalam menempuh pendidikan. HRD di perusahaan ini menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen memberikan kebijakan terbaik bagi mahasiswa pekerja agar mereka bisa berkembang untuk masa depan yang lebih baik lagi. Pada poin terakhir ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara HRD PT Esa Javas Anugrah dalam menjaga konsistensi SOP pelayanan dan juga kualitas produknya pada Rosemary Coffee Shop. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan. Nah, salah satunya itu dengan cara menyediakan hiburan live music untuk meningkatkan kenyamanan dan juga pengalaman pelanggan. Nah, dengan cara itu, pelanggan dapat berkunjung kembali ke Rosemary Coffee Shop. Yang kedua, melakukan evaluasi secara rutin terhadap stok dan juga pelayanan agar operasional itu berjalan secara lancar dan juga mencegah terjadinya kekosongan produk dengan cara menggunakan 3 tabel form utama sebagai alat kontrol operasional, yaitu dibuatnya form stok, form pemasukan pengeluaran, dan juga form komplain. Nah, selain itu, jika terjadi penurunan jumlah pelanggan, HRD itu memerintah manajemennya segera melakukan evaluasi secara mendalam untuk mengetahui apa itu penyebabnya, baik dari pelayanan, ketersediaan produk, dan juga proses pembuatannya. Dengan sistem ini, perusahaan itu berkomitmen menjaga kualitas, kepuasan pelanggan, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Rosemary Coffee Shop.